Dunia seringkali terpaku pada gemerlap pengibaran bendera dan sorak-sorai kemerdekaan sebagai simbol kedaulatan sebuah bangsa. Namun narasi besar yang menyelimuti Laut Timor memberikan pelajaran pahit bahwa kemerdekaan politik hanyalah kulit luar dari sebuah perjuangan yang jauh lebih brutal, yaitu kedaulatan ekonomi. Bayangkan sebuah skenario di mana seorang tetangga yang tampak sangat dermawan datang membawa bantuan militer dan kemanusiaan di saat rumah Anda sedang hancur lebur. Namun di saat yang sama, tetangga tersebut secara diam-diam memasang alat penyadap di ruang tamu Anda untuk mengetahui di mana Anda menyembunyikan harta warisan terakhir. Inilah realitas psikologis yang dialami rakyat Timor Leste terhadap Australia. Sebuah hubungan yang diwarnai oleh kontras tajam antara citra pahlawan penyelamat dan kenyataan sebagai predator ekonomi. Kita sering mendengar narasi di media arus utama tentang betapa besarnya bantuan luar negeri yang dikucurkan Canberra ke Dili. Namun jika kita berani menarik tirai fakta lebih dalam, kita akan menemukan bahwa setiap dolar bantuan tersebut sebenarnya hanyalah remah-remah kecil dari pesta pora sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak milik rakyat Timor. Kemarahan publik di Timor Leste bukanlah sekadar emosi yang tanpa dasar. Ini adalah akumulasi dari rasa dikhianati oleh negara yang selama ini berlagak sebagai mentor demokrasi, namun justru menggunakan cara-cara spionase tingkat rendah untuk merampas masa depan negara yang baru lahir. Pergeseran paradigma ini dimulai saat kita menyadari bahwa sejarah hubungan kedua negara ini tidak dimulai dari tahun 1999 saat pasukan Interfed mendarat, melainkan jauh sebelumnya pada tahun 1970-an. Ada sebuah fakta kelam yang jarang dibahas. Australia adalah satu-satunya negara barat yang secara resmi mengakui integrasi Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1978. Mengapa? Bukan karena mereka mendukung stabilitas kawasan, melainkan karena mereka ingin segera menandatangani perjanjian celah Timor dengan Jakarta untuk mendapatkan akses ke ladang minyak. Bagi Australia, tidak peduli siapa yang memiliki tanah tersebut secara politik, asalkan mereka bisa mengebor minyak di bawah lautnya. Akar masalah ini tertanam dalam sebuah doktrin maritim usang tentang landas kontinen yang terus dipaksakan oleh Canberra untuk menggeser garis batas laut jauh ke arah utara, mendekati garis pantai Timor Leste. Padahal, dunia internasional melalui UNCLOS telah sepakat bahwa batas laut antar dua negara yang berjarak kurang dari 400 mil laut harus ditarik tepat di tengah. Dengan sengaja, Australia menciptakan sebuah lubang hitam hukum yang memungkinkan mereka mengeruk keuntungan selama puluhan tahun dari ladang Bayu Undan dan Greater Sunrise, sementara rakyat Timor Leste masih berjuang keluar dari puing-puing perang. Konteks sejarah ini menjadi semakin relevan sekarang karena Timor Leste sedang berdiri di tepi jurang ekonomi. Ladang gas Bayu Undan, yang selama ini menjadi tulang punggung anggaran negara, kini telah kering. Krisis ini meledak sekarang bukan tanpa alasan. Ini adalah bom waktu yang dipasang sejak era kolonial dan dimanfaatkan oleh kecerdikan birokrasi Australia. Ketika Timor Leste merdeka sepenuhnya pada tahun 2002, mereka berada dalam posisi negosiasi yang sangat lemah. Mereka tidak memiliki ahli hukum laut, tidak memiliki data seismik yang memadai, dan tidak memiliki dana untuk bertarung di pengadilan internasional. Australia memanfaatkan ketidakberdayaan ini dengan menyodorkan perjanjian-perjanjian sementara yang membekukan penetapan batas maritim permanen selama puluhan tahun. Inilah strategi ulur waktu yang sangat menguntungkan Canberra, karena semakin lama batas laut tidak ditetapkan, semakin banyak minyak yang bisa mereka sedot keluar dari wilayah yang dipersengketakan tersebut. Jika kita membedah angka-angka yang selama ini dipercayai publik, kita akan menemukan sebuah ketidakseimbangan yang mengerikan. Australia sering membanggakan angka bantuan ratusan juta dolar untuk pembangunan infrastruktur di Timor Leste. Namun dalam neraca audit yang jujur, posisi Timor Leste sebenarnya jauh lebih kuat sebagai kreditur moral. Sejak 1999, Australia diperkirakan telah mengantongi lebih dari 5 miliar dolar Amerika hanya dari satu bagian kecil cadangan minyak di Laut Timor. Jika dibandingkan dengan total bantuan yang mereka berikan, angka tersebut menunjukkan bahwa Australia sebenarnya hanya mengembalikan kurang dari 10% dari apa yang mereka ambil. Ini bukanlah bantuan, ini adalah bentuk kompensasi yang sangat tidak memadai atas pencurian sumber daya alam.
Data tersembunyi yang jarang muncul di permukaan adalah mengenai ladang Laminaria corallina, di mana Australia mengambil 100% pendapatan tanpa membagi sepeser pun kepada Timor Leste, meskipun ladang tersebut berada di area yang secara hukum internasional seharusnya dibagi dua atau sepenuhnya milik Timor Leste. Logika matematika yang digunakan Australia adalah logika penindasan. Mereka menggunakan kekuatan politiknya untuk memaksakan pembagian keuntungan yang tidak adil di ladang Greater Sunrise, di mana mereka menuntut porsi yang besar meskipun secara geografis ladang tersebut jauh lebih dekat ke Dili daripada ke Darwin. Untuk memahami beratnya beban data ini, bayangkanlah sebuah pagar rumah. Jika Anda membangun pagar tepat di tengah jalan antara rumah Anda dan rumah tetangga, itu adalah keadilan. Namun tetangga Anda yang kaya dan kuat memaksa membangun pagar itu tepat di depan pintu rumah Anda, sehingga halaman Anda yang luas dan subur menjadi miliknya. Lalu dia memberikan Anda satu buah mangga setiap musim panen dari pohon yang tumbuh di tanah yang dia klaim tersebut. Itulah yang terjadi di Laut Timor. Rakyat di pedalaman Timor Leste yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem tanpa akses air bersih dan listrik yang memadai adalah korban nyata dari ketamakan korporasi dan egoisme negara tetangga. Martabat manusia dipertaruhkan di sini. Keputusan-keputusan besar di meja negosiasi Canberra bukan sekadar soal angka di atas kertas, tapi soal apakah seorang anak di VKK bisa sekolah, atau apakah seorang ibu di Los Palos bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Puncak dari segala pengkhianatan ini terungkap melalui skandal penyadapan yang dilakukan oleh Dinas Intelijen Australia, ASIS. Di bawah kedok program bantuan renovasi gedung kantor Perdana Menteri Timor Leste, Australia memasang alat penyadap untuk mencuri strategi negosiasi pemerintah Timor Leste. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah serangan terhadap etika kekuasaan. Sebuah negara maju dengan teknologi canggih menggunakan sumber daya intelijennya untuk menipu salah satu negara termiskin di dunia demi beberapa miliar dolar tambahan. Tindakan pengecut ini telah melukai kedaulatan sebuah bangsa yang baru saja bangkit dari abu peperangan. Ketika skandal ini terbongkar, dunia melihat wajah asli dari diplomasi Australia yang selama ini tersembunyi di balik retorika perdamaian. Namun di tengah tekanan dari selatan, ada sebuah kontras yang menarik jika kita melihat ke arah utara, yaitu hubungan dengan Indonesia. Meskipun memiliki sejarah masa lalu yang sangat kelam dan penuh konflik, Indonesia justru bertransformasi menjadi tetangga yang paling suportif bagi Timor Leste. Tanpa perlu drama spionase atau perjanjian minyak yang menjerat, Indonesia menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari di Timor Leste, mulai dari pasokan energi, kebutuhan pangan, hingga jaringan telekomunikasi dan pendidikan. Semuanya berjalan atas dasar persaudaraan dan stabilitas kawasan. Indonesia membuktikan bahwa pengaruh regional yang sejati tidak dibangun dengan cara mengeruk harta tetangga yang sedang kesusahan, melainkan dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Jakarta memberikan akses yang luas bagi warga Timor Leste di perbatasan NTT tanpa meminta imbalan konsesi sumber daya alam. Ini adalah bentuk rekonsiliasi yang melampaui logika ekonomi transaksional. Visi strategis ke depan bagi Timor Leste sangatlah berat, namun penuh harapan. Mereka kini dihadapkan pada pertarungan terakhir di ladang gas Greater Sunrise. Keputusan untuk menarik pipa gas ke pantai selatan Timor Leste, proyek Tasimane, atau membiarkannya dibawa ke Darwin, akan menentukan nasib negara ini untuk 100 tahun ke depan. Membangun industri pengolahan di tanah sendiri adalah satu-satunya cara bagi Timor Leste untuk menciptakan lapangan kerja dan memutus rantai ketergantungan pada impor. Australia, melalui perusahaan-perusahaan energinya, terus berdalih dengan alasan efisiensi bisnis untuk tetap membawa gas tersebut ke wilayah mereka. Namun bagi Timor Leste, ini bukan lagi soal efisiensi, ini adalah soal eksistensi. Jika mereka gagal mengamankan kedaulatan ekonominya di Greater Sunrise, mimpi kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah puluhan ribu martir akan menguap begitu saja menjadi kemiskinan permanen.
Prediksi saya, jika Timor Leste terus menunjukkan keberanian moral di panggung internasional, seperti yang mereka lakukan saat menjeret Australia ke Mahkamah Internasional, mereka akan mampu memaksakan BERA untuk lebih adil. Dunia internasional kini mengawasi, dan reputasi Australia sebagai negara yang menjunjung tinggi rule of law sedang dipertaruhkan. Timor Leste tidak lagi berdiri sendiri. Dengan dukungan dari negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, mereka memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan 2 dekade lalu. Mereka sedang belajar bahwa dalam politik global, teman yang paling manis di depan kamera seringkali adalah mereka yang paling licik di belakang layar, sementara mereka yang pernah berselisih di masa lalu bisa menjadi saudara yang paling tulus di masa depan. Kisah Timor Leste di Laut Timor adalah peringatan keras bagi setiap bangsa berkembang bahwa kedaulatan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Ia harus direbut kembali setiap hari dari tangan-tangan serakah yang bersembunyi di balik kontrak-kontrak hukum yang rumit. Kemerdekaan bukan hanya soal mengibarkan bendera di atas tanah air, tapi soal memastikan bahwa kekayaan yang ada di bawah tanah dan di bawah laut itu benar-benar mengalir untuk kemakmuran rakyatnya sendiri, bukan untuk memperkaya negara lain yang sudah bergelimang harta. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat dengan sangat jujur siapa yang datang sebagai sahabat sejati dan siapa yang datang hanya untuk mencuri saat sang pemilik rumah sedang lengah. Australia mungkin memiliki teknologi untuk menyadap dan kekuatan untuk mendominasi negosiasi, namun mereka tidak akan pernah bisa membungkam kebenaran bahwa kekayaan Timor Leste telah dirampok di siang bolong di bawah kedok diplomasi. Kebenaran tersebut kini telah terungkap, dan bagi Timor Leste, perjuangan yang sesungguhnya baru saja bermula. Perjuangan untuk memastikan bahwa cahaya dari Greater Sunrise benar-benar menerangi rumah mereka sendiri, bukan hanya menjadi pemandangan indah dari kejauhan yang dinikmati oleh orang-orang di Darwin. Kedaulatan ekonomi adalah benteng terakhir, dan Timor Leste sedang membangun benteng itu dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki demi martabat dan masa depan generasi yang akan datang.